Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Akhwani wal akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita kembali melanjutkan kajian kita tentang usul fikih. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab ijma' dan qiyas. Kita mulai dari ijma' terlebih dahulu. Ijma' merupakan salah satu dari al-adillah al-fiqhiyah atau dalil-dalil fikih yang mu'tabar, yang sering digunakan oleh para penuntut ilmu atau para ulama dalam menyimpulkan suatu hukum syar'i, ya. Setelah ada Al-Qur'an dan juga Al-Hadis atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai dua pilar utama, maka ada pilar ketiga yang oleh amatu ahlul ilmi, ya, para ulama, mereka menambahkan ini sebagai salah satu referensi dalam berijtihad, yaitu adalah al-ijma', ya. Ijma', ijma' artinya adalah kesepakatan. Kesepakatan siapa di sini? Maksudnya adalah kesepakatan ulama. Ya, secara istilah di sini ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Kesepakatan para mujtahid dari umat ini setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu hukum syar'i. Maka di situ ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama ini adalah ittifaq atau kesepakatan. Ya, maka jika ada perselisihan dari salah seorang mujtahid, ya, misalnya ada salah satu mujtahid yang tidak sepakat akan suatu hukum syar'i, maka masalah tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ijma'. Ya, jadi di sini para ulama harus sepakat. Kemudian mujtahid, maka di sini bukan termasuk mujtahid adalah orang awam, ya. Orang awam atau tulabul ilmi sighar, ya, para penuntut ilmi yang masih pemula, maka tidak masuk dalam kategori ini karena yang dianggap kaulnya, pendapatnya di sini adalah para mujtahid, para ulama. Kemudian ummati, umat ini, yaitu maka kesepakatan para umat-umat terdahulu seperti umat Nasrani yang bersepakat atas ketuhanan Isa, umat Yahudi, ya, yang bersepakat atas apa namanya, terputusnya risalah atau gak ada nabi setelah nabi mereka, maka itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah ijma', ya, kesepakatan. Karena kesepakatan yang dianggap di sini adalah kesepakatan khusus dari umat ini saja. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya adalah setelah Nabi meninggal. Artinya jika sahabat masih hidup atau Nabi masih hidup, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum kesepakatan mereka. Karena jika Nabi masih hidup, hendaknya hukum ini dikembalikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada uh, apa namanya, perbedaan pendapat, ya, atau dalam suatu masalah yang butuh penyelesaian, maka para sahabat langsung merujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka kemudian para kibar sahabat, para alim dari para sahabat, mereka kemudian akan bersepakat terhadap suatu hukum syar'i, kemudian, ya, itu menjadi landasan hukum atau hal-hal yang disepakati oleh kaum muslimin setelahnya. Kemudian yang terakhir adalah ala hukumin syar'i. Ya, maka objek pembahasan dalam ijma' adalah ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum yang sifatnya syar'i. Adapun hukum tentang nahwu atau hukum-hukum tentang lughah maka tidak masuk dalam kategori ijma'. Oke. Contoh ijma' ada banyak nanti akan kita sebutkan. Yang paling jelas adalah ijma'
tentang kodifikasi Al-Quran, ya, bahwasanya Al-Quran ini dibukukan sampai kepada kita, kemudian ijma tentang penulisan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita. Nah, di antara ijma juga adalah ijma yang sangat jelas ya seperti tentang apa namanya as-salawatul khamsi, yaitu salat yang wajib hanya ada 5, kemudian puasa yang wajib adalah puasa Ramadan, kemudian zakat yang menjadi rukun Islam adalah zakatul mal, kemudian ya contoh yang lain adalah bahwasanya haji itu hanya wajib 1 kali dalam seumur hidup dan lain semacamnya dari hal-hal yang sifatnya ijma atau kesepakatan ulama. Ya, ada yang sifatnya sangat jelas sekali dan ada yang sifatnya dhanniyah. Oke. Dasar-dasar hukum ijma' di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikian pula kami telah menjadikan kamu wahai umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, ya. Wasatan, wasatan itu adalah umat yang pertengahan, ya. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya manusia atau kalian wahai umat Islam menjadi saksi atas manusia. Saksi atas manusia mencakup persaksian atas amal perbuatan ataupun hukum dari perbuatan tersebut. Ucapan seorang saksi adalah sesuatu yang dapat diterima. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman bahwasanya kesepakatan umat ini adalah kesepakatan yang benar, yaitu diantaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan juga Rasul sunnahnya. Maka ayat ini menunjukkan apa yang mereka sepakati tidak perlu dikembalikan. Apa yang mereka sepakati, maka itu adalah suatu kebenaran. Ya. Jika umat ini bersepakat tentang suatu hal, tentang bahwasannya sholat yang wajib itu ada 5 yang merupakan rukun Islam, ya maka itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Ya, karena kalau seandainya ada perselisihan maka pasti apa namanya akan harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya berhubung ya, hal-hal tersebut ya tidak ada perselisihan maka tidak perlu dirujuk lagi. Ya. Jika ada kesepakatan maka itu tidak perlu dirujuk lagi dan kesepakatan itu pasti menunjukkan akan suatu kebenaran. Kemudian dalam hadis yang lebih jelas lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Mafhum mukhalafah atau kebalikannya, ya berarti umat ini jika bersepakat, pasti mereka bersepakat di atas kebenaran. Karena sebagaimana tadi disabdakan, umat ini tidak akan sepakat di atas kesesatan. Mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya berarti mereka pasti kalau sepakat, sepakatnya di atas kebenaran. Kemudian secara logika, kita katakan kesepakatan umat terhadap suatu pilihan hanya 2. Antara hal itu benar ataupun batil. Jika hal itu benar, maka ia adalah hujjah. Jika hal itu batil, maka bagaimana mungkin umat ini yang merupakan umat yang paling mulia di sisi Allah bersepakat atas perkara batil yang tidak diridhoi Allah. Ini adalah hal yang sangat mustahil. Ya, ingat umat ini adalah umat pilihan. Ya, jadi kesepakatan mereka, kesepakatan umat ini atas suatu hal, maka itu menunjukkan ridhonya Allah atas kesepakatan mereka. Yang menunjukkan kalau sudah diridhoi Allah berarti itu adalah sesuatu yang benar. Baik, jenis-jenis ijma terbagi menjadi 2 jenis besar. Yang pertama adalah qat'i, yang kedua adalah dhanni. Qat'i adalah yang pasti, yang lebih sering dikenal sebagai ad-daruriyat. Ad-daruriyat ya. Contohnya tentang wajibnya salat 5 waktu, haramnya mencuri, haramnya zina, haramnya berbuat syirik, dan haramnya berbuat zalim ya. Maka itu adalah sesuatu hal yang disepakati oleh seluruh ulama dan juga bahkan oleh seluruh awam ya. Bedanya kalau ijma' qat'i ini adalah orang awam sekalipun tahu tentang hal ini ya. Tandanya adalah Tandanya ijma' qat'i adalah orang awam pun juga tahu. Orang awam pun juga
tahu ya bahwasanya sholat itu ada zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Semua orang tahu, anak kecil pun tahu. Puasa di Ramadan ada puasa. Kemudian kalau haji ke Mekah, ya, maka itu adalah hal-hal yang sifatnya daruri, yang tidak membutuhkan penelaahan, yang tidak membutuhkan ijtihad yang kuat, ya, yang tidak butuh mutalaah ataupun mencari-cari, membahas, ya, buka kitab-kitab ulama, ya. Itu adalah ijma' yang qat'i yang semua orang pasti mengetahuinya. Baik, maka tidak ada seorang pun yang mengingkari ketetapan ini maupun kedudukannya sebagai hujjah. Seorang bisa dianggap kafir jika menyelisihinya, ya. Maka orang yang mengatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib, Ramadan itu nggak wajib puasa, haji itu nggak harus ke Mekah, maka dia telah mengingkari sesuatu yang ma'lum minad dini bid-darurah, sesuatu yang sifatnya daruri, maka dia dihukumi kafir. Baik. Kemudian yang kedua adalah ijma' yang sifatnya dhanni, ya. Yaitu kesepakatan yang tidak diketahui kecuali melalui penelusuran, tatabbu' wal istiqra', ya, kecuali diketahui melalui tatabbu' wal istiqra'. Contohnya adalah seperti dalam kitab Al-Ijma' Ibnul Munzir. Beliau menulis sebuah kitab Al-Ijma' yang di sini disebutkan, ya. Di sini misalnya di Kitabul Hajj, ajma'u ala anna lirrajuli man'u zawjatihi min al-khuruji ila al-hajji at-tatawwu'. Para ulama bersepakat bahwasanya seorang laki-laki berhak untuk melarang istrinya untuk keluar haji tatawwu ataupun umrah tatawwu, ya. Umrah tatawwu atau haji tatawwu itu adalah haji yang kedua. Ya, ada haji Islam, haji yang pertama, dan ada haji yang tatawwu, haji yang sunnah, haji kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau seandainya seorang suami melarang istrinya untuk haji, haji tatawwu, haji kedua dan ketiga, maka seorang istri wajib untuk mentaatinya. Ya, mungkin suami melihat ada maslahat yang lain dia untuk mengurus rumah tangganya, anak-anaknya, ataupun hal yang lain yang membuat suami seperti itu. Oke, poinnya di sini adalah para ulama sepakat bahwasanya seorang suami kalau melarang istrinya keluar dengan alasan yang benar, maka dia dibenarkan oleh syariat. Ya, artinya istrinya ini tidak boleh pergi, tidak boleh pergi untuk haji. Baik. Kemudian contoh yang lain, misalnya dalam eh, كتاب الصيام وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من صيام شهر رمضان فصام أن صومه تام, ya, tentang wajibnya niat dalam puasa Ramadan, ya. Ini ada dua hal. Kalau orang niat itu selama 1 bulan penuh ataupun niat selama setiap hari, ya. Jadi ada dua macam niat itu, dari awal sudah niat nanti selama 1 bulan akan puasa. Kemudian setiap malamnya niat untuk tajdid niyah. Ya, kalau orang sudah tajdid niyah setiap malam, maka dia dikatakan sebagai niat yang mudzi, niat yang sah. Contoh lain, ya, banyak sekali di sini ijma hal-hal yang sifatnya ijma. Nah, contoh lain misalnya ajma'u ala wujubi sadaqati fil ibli wal baqari wal ghanam. Bahwasannya wajibnya zakat binatang ternak pada onta, kemudian sapi dan juga kambing, ya. Itu 3 hewan yang wajib dizakati dan ini adalah ijma'. Hal-hal seperti ini, ya, orang awam tidak mengetahuinya, ya. Tetapi para ulama tahu, ya, bahwasanya ini adalah sesuatu yang sifatnya pasti, ya. Contoh lain misalnya dalam kitab Thaharah kita lihat kitab Thaharah, ajma'a ahlul ilmi ala anna as-salata la tujzi'u illa bi taharah idza wajada al-mar'u ilaiha sabil, ya. Para ulama sepakat bahwasanya salat itu tidak sah kecuali dengan taharah. Oke. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala anna liman tatahhara lis-shalah ay yusalli ma syaa bi taharatihi min as-salawati illa ay yuhdisa hadasan yunqidu taharatahu, ya. Para ulama sepakat kalau orang sudah wudhu maka dia boleh sholat berkali-kali sampai dia berhadas, ya. Jadi selama dia belum berhadas,
belum keluar angin, belum keluar buang air kecil, buang air besar ataupun tidur dan seterusnya, maka dia boleh untuk melakukan sholat-sholat sebanyak mungkin. Oke, itu adalah ijma. Oke. Ya, hal-hal tersebut ya, tidak semua orang mengetahuinya. Ya. Hal ini biasanya diketahui oleh para ulama dan itu adalah ijma. Kategori ijma yang kedua, ijma yang sifatnya dhanni. Ya. Tandanya adalah mayoritas orang ya yang bukan thalabatul ilmi tidak mengetahui hal tersebut ya. Mungkin ada orang awam yang meyakini bahwasanya setiap sholat itu wajib untuk wudhu walaupun belum berhadas. Ya. Padahal di sana para ulama ya mengatakan bahwasanya kalau belum berhadas berarti boleh dia sholat berkali-kali dan itu sudah menjadi kesepakatan bagi mereka. Baik. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Wal ijma'u alladhi yanḍabit ma kana 'alaihi as-salafus salih idh ba'dahum kasratul ikhtilafi wa intasaratil ummah." Ijma' yang dapat dipastikan kevalitannya adalah apa yang terjadi di masa salafus saleh. Karena setelah masa mereka perbedaan pendapat semakin banyak dan umat telah tersebar luas. Oke, itu tadi sifatnya yang dhanni. Oke. Jika kita melihat ada ijma' yang menurut kita menyelisihi dalil, maka kemungkinan dalilnya tidak sahih, dalilnya tidak tegas atau sharih, dalilnya sudah dihapus atau mansuh, atau sebenarnya dalam masalah tersebut ada perbedaan pendapat yang tidak kita ketahui. Oke, ala kulli hal, ijma' dhanni adalah sesuatu yang sifatnya pasti, valid, benar, ya, yang kadang bagi orang awam belum mengetahuinya. Entah karena dia kurang mutola'ah atau kurang mencari referensi dan semacamnya. Oke, kemudian poin berikutnya tentang syarat-syarat ijma. Ini terutama syarat ijma yang sifatnya dhanni. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya ijma. Yang pertama adalah tercatat melalui jalur yang sah, yaitu dengan cara hal tersebut masyhur atau populer di kalangan para ulama ya dari kitab-kitab mereka ya. Jadi para ulama ini tidak harus berkumpul dalam suatu forum. Cukup diketahui saja misalnya dalam kitab-kitab mereka, karya-karya mereka ataupun murid-murid mereka ditanyakan tentang hal ini. Ya. Masalah tadi misalnya taharah, tajridu al-wudu apakah harus tajridul wudu likulli shalah ya. Jika ternyata dalam setiap madhab, dalam kitab-kitab mu'tamad mereka disebutkan bahwasanya tidak perlu tajridul wudu setiap salat, yang penting masih suci, ya, maka itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang bisa dibuktikan kevalitannya. Ya. Kemudian setelah dikumpulkan dari madhab ini, madhab itu, madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali dan seterusnya, apabila ternyata dilihat bahwasanya mereka pendapatnya sama dalam hal ini, maka oleh para ulama, ya, contohnya tadi Ibnul Munzir, maka dihukumi sebagai sesuatu yang mujma'un alaihi, sesuatu yang disepakati, sesuatu yang sifatnya benar, yang pasti valid. Baik. Yang kedua, tidak didahului oleh perbedaan pendapat yang tetap. Jika sebelumnya ada sebuah perselisihan di antara para salaf, maka tidak ada ijma' setelahnya. Sebab sebuah pendapat tidaklah batal hanya karena kematian tokoh pendapat tersebut. Prinsipnya ijma tidak bisa menghilangkan perbedaan pendapat yang sudah ada. Melainkan ijma berfungsi mencegah munculnya perbedaan pendapat yang baru. Ini adalah pendapat yang kuat. Pendapat lain ada yang mengatakan syarat ini tidak diperlukan sehingga boleh saja terjadi ijma di masa berikutnya jika satu pendapat terdahulu. Dan itu menjadi hujah bagi generasi berikutnya. Oke, maksudnya di sini adalah apabila ada salaf atau para sahabat ya yang mengatakan atau berbeda pendapat ya, berbeda pendapat dalam suatu hal ya. Kemudian ada salah seorang sahabat yang mematenkan suatu pendapat. Kemudian mengatakan mewajibkan ini kepada para ulama setelahnya, para tabi'in dan atba'u tabi'in setelahnya, maka itu tidak disebut sebagai ijma ya. Karena ada sahabat yang mengingkarinya atau berbeda pendapat dengan
hal tersebut. Ya, misalnya dalam masalah al-jaddu ma'al ikhwah, warisan al-jad kakek bersama dengan saudara, saudara akhun syakik. Dalam suatu masalah faraid, apabila kakek kakek masih ada dan juga mayit punya kakek dan punya saudara, maka ada dua pendapat di kalangan sahabat yang pendapat pertama mengatakan apa namanya al-ikhwah nggak dapat karena dimahjubkan oleh jad. Pendapat kedua mengatakan dua-duanya dapat. Oke. Kemudian pendapat kedua ini ya oleh para sahabat yang seperti mungkin Umar kalau nggak salah dipatenkan, kemudian diterapkan, kemudian diterapkan. Maka pendapatnya Umar ini ketika diterapkan tidak bisa disebut sebagai ijma karena sebelumnya ada perbedaan pendapat. Ada sahabat yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan ikhwah tidak bisa mendapatkan warisan jika jad masih hidup. Dalam masalah-masalah tersebut, ya, maka menurut hal ini, menurut kitab ini tidak bisa dikatakan sebagai ijma. Nah, adapun pendapat yang lain, ala kulli hal selama itu ada kesepakatan maka itu dianggap sebagai ijma. Wallahu a'lam. Kemudian poin berikutnya adalah tidak disyariatkannya berakhirnya masa inqirabul asr. Mayoritas ulama tidak disyaratkan harus menunggu para mujtahidin yang bersepakat itu meninggal dunia semua. Ijma' langsung sah segera setelah mereka bersepakat. Ya, jadi tidak harus menunggu mereka meninggal karena memang ada kemungkinan para ulama itu meralat atau merevisi pendapatnya. Ya. Tapi selama mereka bersepakat dalam suatu hal, maka itu sudah cukup untuk menjadi ijma. Walaupun nanti di akhir hayat ada yang eh, apa namanya keluar dari kesepakatan itu, ya. Walaupun nanti di akhir hayat ada salah satu dari mereka, setengah dari mereka yang keluar dari pendapat tersebut. Tetapi menurut amatu ahli ilmi itu nggak dianggap, ya. Apa namanya mundurnya mereka atau mereka mengingkari ijma tadi itu tidak dianggap. Pokoknya selama tadi sudah ijma maka itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai hujjah. Oke. Kemudian yang berikutnya tentang macam ijma yang berikutnya setelah qat'i dan dhanni ada yang namanya ijma sukuti yaitu kesepakatan dalam diam. Jika sebagian mujtahid menyatakan suatu pendapat atau melakukan sesuatu perbuatan dan hal itu tersebar luas di kalangan ahli ijtihad lainnya, namun mereka tidak mengingkarinya, padahal mereka mampu untuk mengingkarinya, maka terdapat beberapa pendapat. Pendapat pertama, hal itu termasuk ijma'. Pendapat yang kedua, hal itu adalah hujjah, namun bukan termasuk ijma'. Pendapat ketiga itu bukan ijma' dan bukan pula hujjah. Pendapat keempat, jika mereka para ulama diam, eh, para ulama yang diam tersebut telah wafat sebelum sempat melakukan pengingkaran, maka itu adalah ijma' karena sikap diam yang terus-menerus hingga ajal menjemput, padahal mereka mampu menyanggahnya, maka merupakan bukti atas persetujuan mereka. Dan ini adalah pendapat yang paling dekat dengan kebenaran dan paling kuat. Oke. Kita kasih contoh yaitu tentang azan dua kali, azan dua kali dalam sholat Jumat. Oke. Di masa Utsman bin Affan. Ini adalah contoh ijma' sukuti ya, Utsman bin Affan tentang azan Jumat dua kali ya. Para ulama mengatakan ini adalah ijma'. Ya. Jadi yang mempopulerkan atau yang menjatuhkan masalah ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika melihat para manusia semakin banyak, pasar semakin lebar, semakin luas, maka perlu untuk azan dua kali supaya azan pertama mereka bersiap-siap, azan yang kedua mereka sudah ada di masjid. Oke. Kemudian para sahabat yang hadir di kala itu setuju, ya. Mungkin awalnya mereka ragu, tetapi para sahabat akhirnya semuanya setuju. Ya, jadi satu satu orang mengatakan suatu hal, Utsman mengatakan, ayo kita azan dua kali. Kemudian sahabat yang lain mengiyakan, ya, sahabat yang lain mengiyakan dan yang lainnya tidak mengingkarinya. Maka itu dalam hal ini bisa disebut sebagai ijma' sukuti. Ya, satu orang mengatakan yang lainnya setuju atau diam.
Ya, mungkin memang ada beberapa yang tidak setuju, yang merasa janggal, tetapi mereka tidak terang-terangan untuk menolak. Ya, mereka tidak terang-terangan untuk menolak hal tersebut. Ya, maka pendapatnya Utsman bin Affan ini bisa disebut sebagai ijma. Ya, pendapatnya ini Utsman ini bisa disebut sebagai ijma. Dan kalau itu ijma, maka itu adalah sesuatu yang harus diamalkan. Oke. Sebagian orang mengatakan itu ijma sehingga mengatakan bahwasanya azan Jumat itu harus 2 kali. Dan sebagian orang yang lain mengatakan pendapat Utsman ini bukan ijma, tetapi ini adalah qaulus sahabi atau pendapat sahabat yang bisa diamalkan dan juga bisa tidak jika memang apa namanya sebab-sebabnya sudah nggak ada lagi. Seperti dulu di zaman Utsman ya, azan itu butuh 2 kali ya untuk menyampaikan kepada orang-orang yang jauh dari masjid. Tapi kalau zaman sekarang, alhamdulillah dengan tersebarnya berbagai macam kemudahan ya, maka hal ini menjadi tidak berlaku lagi atau tidak diperlukan lagi. Ya, tidak diperlukan lagi karena suara dari satu masjid itu bisa sampai ke radius berapa ratus meter dan itu sudah mencukupi. Oke. Itu adalah contoh dari ijma ya. Pendapatnya Utsman ini ada yang mengatakan itu ijma, namun ada pula yang mengatakan itu hujjah. Oke. Itu tentang ijma. Sekali lagi, ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum syar'i. Ada yang sifatnya qat'i, contohnya tentang wajibnya sholat 5 waktu, haramnya durhaka kepada orang tua, haramnya zina. Contoh yang sifatnya zonni, ijma yang zonni, contohnya tadi adalah seperti bolehnya sholat berkali-kali selama belum hadas. Ya. Bolehnya sholat berkali-kali selama belum hadas. Itu sifatnya ijma yang dhonni. Dan yang lain juga ada namanya ijma sukuti. Ya. Itu satu pendapat yang dipopulerkan oleh salah seorang ulama. Kemudian ulama yang lainnya tidak mengingkarinya atau setuju. Oke, itu adalah ijma. Ya. Dalil ketiga yang wajib untuk diterima dan diamalkan ya, setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita lanjut ke poin yang berikutnya atau bab yang berikutnya itu tentang kias. Oke, setelah tadi ada ijma, maka sekarang ada kias. Ya. Dari dalil-dalil dalam fikih ada 4 yang mu'tamad. Pertama itu adalah Quran, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga ijma, sekarang yang keempat adalah kias. Oke, ya jadi ulama fikih kalau mereka berijtihad pasti menggunakan 4 hal ini. Dalil Quran, dalil sunnah, ijma' para salafus saleh, kemudian qiyas. Oke, apa itu qiyas? Qiyas secara bahasa berarti mengukur atau menyamakan. Secara istilah artinya menyamakan suatu hukum masalah baru dengan hukum yang sudah ada atau hukum yang asal karena kesamaan alasan hukum atau ilat di antara keduanya. Oke. Contohnya, oke kita ambil contoh kias. Contoh kias, misalnya di sini kita ambil contoh. Baik, nah kita ambil contoh yang jelas, ya. Misalnya khomer. Khomer hukumnya adalah haram. Dikiaskan dengan khomer adalah misalnya narkoba. Narkoba. Hukumnya pun juga haram. Kenapa? Karena sama-sama memabukkan ya, memabukkan ya. Bahkan lebih berat ya, lebih berat efeknya. Ya, itu adalah contoh kias yang sederhana. Oke, jadi ada hal baru yang tidak ada di
zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, narkoba, ya, ganja, sabu-sabu dan semacamnya belum ada di zaman Nabi. Mungkin sudah ada tapi nggak populer ya, nggak populer di zaman Nabi. Dan Nabi tidak pernah mendapati orang Arab menggunakan hal-hal tersebut ya untuk apa namanya untuk ngefly atau untuk mabuk. Sementara yang masyhur di kalangan orang Arab kala itu adalah khamar, entah itu dari anggur atau dari kurma ya. Dan minuman itu sifatnya memabukkan. Oke. Khamar ya dari anggur tadi hukumnya adalah haram. Ya, kemudian di zaman modern ini ada obat-obatan terlarang, ada drugs, ada narkoba, ada kokain dan semacamnya. Maka apa hukum hal-hal itu? Ya, karena hal-hal itu adalah hal-hal yang sifatnya baru, yang nggak ada di dalil Quran maupun Sunnah. Ya. Maka di sini para ulama menggunakan metode kias. Apakah narkoba ini memiliki efek yang buruk yang sama-sama dilarang dalam agama Islam? Ya, ternyata benar bahwasanya narkoba obat-obatan ini membuat mabuk, ya, membuat mabuk, membuat ngefly, bahkan dia lebih parah daripada khamar. Ya. Bahkan bisa sampai merusak akal, merusak otak, merusak syaraf. Ya. Maka hal tersebut dikiaskan dengan khamar. Ya. Kalau seandainya khamar saja yang membuat mabuk itu haram, maka lebih lagi adalah hal-hal yang lebih merusak daripada itu ya lebih merusak daripada itu seperti narkoba maka itu pun juga haram ya karena sama-sama memabukkan ya atau bahkan mungkin lebih berbahaya daripada khamar daripada minuman keras. Oke, itu adalah contoh kias. Banyak sekali ya, ada contoh-contoh kias terutama dalam hal-hal yang sifatnya baru, dalam hal-hal yang sifatnya baru, contohnya misalnya kalau dalam zakat fitrah ya, dengan menggunakan gandum di zaman Nabi dengan menggunakan gandum. Maka di zaman ini zakat fitrah di Indonesia terutama dengan menggunakan beras ya, zakat fitrah dengan beras. Dan ini sama-sama hukumnya boleh karena sama-sama makanan pokok. Ya, gandum dan beras sama-sama makanan pokok. Maka ini diperbolehkan. Ya, menurut apa namanya hal ini. Oke. Nabi zakat fitrah pakai gandum karena itu makanan pokok orang Arab. Maka makanan pokok orang Indonesia adalah beras. Dan itu menjadi barang yang dijadikan sebagai media zakat fitrah. Kesamaannya adalah sama-sama dalam makanan pokok. Oke. Rukun-rukun kias berdasarkan definisi dan contoh di atas maka ada 4 rukun kias. Pertama adalah al-far'u atau masalah cabang ya atau hal-hal yang baru yang hendak kita cari. Contohnya tadi narkoba ya. Contohnya adalah narkoba. Maka ini disebut al-far'u. Kemudian al-aslu, masalah pokok perkara yang menjadi dasar hukum atau hal-hal yang ada dalilnya. Ya, contohnya di sini adalah khamar. Ya, khamar ada dalilnya innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan. Kemudian al hukmu, hukumnya apa hukumnya? Hukumnya adalah sama-sama haram. Ini yang ketiga. Kemudian al-illah, yaitu sifat yang menjadi sebab ditetapkannya hukum pada masalah pokok ya. Sifat yang sama. Apa sifat kesamaan antara khamar dan narkoba? Sama-sama memabukkan ya. Jadi harus ada 4 rukun ini. Ada far'u, yaitu hal baru yang ingin kita cari. Kemudian ada al-aslu, yaitu hukum asal yang sudah ada dalilnya. Kemudian yang ketiga al-hukmu, apa sih hukum dalam itu tadi? Hukumnya boleh, haram atau sunnah. Ya. Kemudian yang keempat adalah al-illah, apa alasannya, alasan logis dari diharamkannya khamar misalnya. Nah, ternyata sama-sama memabukkan. Baik. Kedudukan kias dalam syariat, kias merupakan salah satu dalil atau sumber hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syariat. Kewajahan kias sebagai dalil syar'i telah ditujukan melalui Quran, Sunnah, dan juga pendapat para sahabat. Ya. Ingat tadi ada 4, ada Quran, Sunnah, Ijma, dan kias. Al-Quran ya, telah menegaskan bahwasanya kita wajib untuk menggunakan kias. Contohnya seperti dalam firman Allah, "Fa'tabiru ya ulil albab, ya ulil absar." Ya, maka ambillah kejadian
Itu untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai wawasan akal budi ya. Ya, itibar ya salah satu dari hal tersebut mengambil hikmah adalah dengan cara kias. Ya, misalnya kalau umat-umat terdahulu yang membangkang kepada para nabi-nabinya, maka pasti akan binasa seperti kaum Ad, kaum Samud. Ya, setiap mereka yang durhaka pasti binasa. Kemudian melihat orang-orang kafir Quraisy yang berdurhaka kepada nabinya, maka mereka juga akan binasa. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya setiap orang yang durhaka kepada ajaran agama Islam, durhaka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan mengalami hal yang sama, entah itu di dunia maupun di akhirat. Di dunia bisa jadi, ataupun kalau nggak di dunia, maka pasti akan dibalas di akhirat. Oke. Dalil dari sunnah ketika Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan seorang wanita tentang menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, jadi di sini Nabi ingin apa namanya memberdayakan akal para sahabat. Ya. Jadi ada seorang wanita ingin menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal. Ya Rasulullah, boleh nggak sih saya badalkan haji untuk orang tua? Ya, karena eh, biasanya ibadah itu tidak masuk, tidak boleh diwakilkan. Seperti sholat, ya, itu tidak boleh diwakilkan. Nggak boleh kita nitip sholat. Puasa Ramadan itu juga nggak boleh dititipkan. Nitip puasa Ramadan nggak mungkin. Ya. Ya. Maka haji ini menjadi hal yang harus kita tanyakan juga. Apakah haji ini disamakan dengan sholat dan puasa? Ya, ternyata tidak. Ternyata ada dalil yang menyatakan bahwasanya haji ini dibolehkan. Kenapa bisa demikian? Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bagaimana pendapatmu jika ayahmu memiliki hutang? Apakah engkau akan melunasinya? Iya. Kalau ayahmu punya hutang, kamu lunasin atau tidak? Iya, saya lunasin dong, karena itu adalah kewajiban orang tua. Maka Nabi bersabda, Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Maka utang kepada Allah maka itu lebih berhak untuk dilunasi ya. Kalau dia tadi merupakan orang yang wajib untuk berhaji, punya duit banyak, badannya sehat ya, tapi kemudian tiba-tiba dia meninggal, maka dia wajib untuk membadalkan hajinya ya. Dia menunda-nunda ya. Dia punya kesempatan untuk haji tapi kemudian nunda-nunda sampai di akhirnya meninggal. Maka berarti dia telah dia punya utang untuk melakukan ibadah haji. Atau dalam kasus ini biasanya haji nazar, ya. Biasanya adalah haji nazar. Jadi orang tuanya bernazar ingin berhaji, tapi ternyata nggak kesampaian, meninggal duluan. Maka kemudian ahli warisnya, anaknya berhak untuk mengerjakan nazar orang tuanya tadi. Oke, di sini Rasulullah menggunakan analogi atau kias antara utang kepada manusia dengan utang kepada Allah dalam hal kewajiban melunasinya. Utang manusia wajib dilunasi, maka utang kepada Allah pun juga wajib dilunasi. Baik. Kemudian beberapa dalil tentang qiyas. Kisah seorang pria yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, anakku lahir berkulit hitam, padahal kami tidak ya. Bapak dan ibunya kulitnya biasa, coklat biasa. Ya, tapi yang lahir adalah anak dengan warna yang lebih gelap. Ya, walaupun mukanya dengan ras yang sama, tapi warna kulitnya berbeda. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hal laka min ibil?" Kamu merasa curiga kalau apa namanya istrimu tadi berbuat ya, zina dengan pria lain? Perhatikan hal ini ya. Hal laka min ibil? Apakah engkau memiliki unta? Dia jawab iya. Beliau bertanya lagi, apa warnanya? Merah. Ya. Beliau bertanya lagi, apakah ada yang berwarna abu-abu? Iya, di situ ada, gitu kan. Maka beliau berkata, "Fa'anna dzalik? Dari mana warna itu?" Qala la'allahu naza'ahu min irkin. Mungkin itu karena faktor keturunan atau genetik. Qala fala'alla ibnaka hadha naza'ahu irkin. Mungkin juga anakmu itu berwarna hitam atau lebih gelap karena faktor keturunan. Ya, bisa jadi kamu nggak hitam, tapi mungkin kakek-kakekmu itu berwarna hitam sehingga nanti kemudian anak keturunannya juga bisa berwarna hitam juga. Oke, ya, jadi di sini Nabi mengajarkan untuk menggunakan analogi. Ya, kalau di onta saja bisa demikian, ya, onta yang berwarnanya umumnya coklat, kemerahan, ada yang warnanya hitam, ya.
Seperti, kalau kita kucing ya, kucing, kucing mungkin warna ibunya warnanya apa namanya orange sama putih ya. Tiba-tiba nanti anaknya ada yang warna hitam. Nah, ada warna hitam. Dari mana warna hitam ini? Ya, mungkin dari ibunya atau nenek-neneknya itu tadi. Oke, demikian pula seluruh perumpamaan ataupun amsal yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah adalah dalil atas validitas qiyas. Ya, kisah-kisah dalam Al-Quran itu semuanya merupakan ya, dalil untuk qiyas. Ya, tidaklah Allah Azza wa Jalla membawakan kisah-kisah umat terdahulu, ya, perjuangan para nabi, binasanya orang-orang yang durhaka, kecuali pasti mengandung hikmah, ya, mengandung pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau orang dulu wajib taat, kalau nggak taat binasa, maka di zaman sekarang pun juga demikian. Yang taat insya Allah dapat barakah, keberkahan, kenikmatan, dan yang durhaka maka pasti akan binasa. Kemudian pendapat para sahabat dan juga ulama di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menuliskan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari mengenai urusan peradilan. Beliau mengatakan thumma al-fahma al-fahma fima udliya alayka mimma urada alayka mimma laysa fil Qur'ani wala sunnah. ثم قايس الأمور عندك وعرف الأمثال ثم عمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. Kemudian pahamilah sedalam-dalamnya perkara yang disampaikan kepadamu yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian bandingkanlah perkara-perkara tersebut di sisimu. Kenalilah perkara-perkara yang serupa, lalu arahkanlah pandanganmu kepada apa yang menurutmu paling dicintai Allah dan paling dekat dengan kebenaran. Ya, di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau melihat atau menemukan kasus yang nggak ada dalilnya, coba bandingkan dengan hal yang mirip atau dekat dengannya. Ya. Misalnya tadi kalau kamu nemu narkoba, narkoba hukumnya apa? Coba bandingkan dia dengan hal-hal yang mansus yang sudah jelas. Dia lebih mirip dengan apa? Apakah narkoba ini mirip dengan jus jeruk, ataukah dia mirip dengan khamr, ataukah mirip dengan makanan yang lain? Oke. Itu adalah pesan Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari ketika diutus menjadi sebuah hakim di suatu wilayah kaum muslimin. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, ini adalah surat yang agung yang diterima oleh para ulama dengan penuh penerimaan. Ya. Beliau mengomentari pendapat apa namanya mengomentari perkataan Umar bin Khattab tadi. Kemudian Al-Muzani juga meriwayatkan bahwasanya para fuqaha, para ahli fikih sejak masa sahabat hingga hingga bahkan sampai saat ini ya telah bersepakat ijma bahwasanya sesuatu yang serupa dengan kebenaran adalah benar dan sesuatu yang serupa dengan kebatilan adalah sesuatu yang batil. Mereka menggunakan kias-kias dalam fikih untuk seluruh ahkam. Baik. Kemudian untuk mengamalkan kias ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Ya. Kias tidak dianggap valid jika bertentangan dengan dalil Quran ataupun sunnah yang sahih, yang sharih, ataupun ijma, ataupun perkataan sahabat. Kias yang bertentangan dengan dalil itu disebut kias fasidul i'tibar. Kias yang rusak logikanya atau tidak relevan. Contohnya pendapat yang menyatakan bahwasanya wanita dewasa yang cerdas, yang pintar boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Mereka mengiaskan bahwasanya wanita juga sah untuk menjual hartanya tanpa wali. Oke, ya. Wanita yang dewasa boleh jual beli, nggak perlu wali. Nah, kemudian mereka kiaskan ini dalam pernikahan. Maka ini adalah kias yang batil. Mereka mungkin mengatakan, oh ini kan sama-sama tukar manfaat ya. Kalau jual beli tukar ini dapat ini. Kalau pernikahan berarti menukar apa namanya mahar dengan manfaat menjadi istri. Maka ini adalah kias yang fasidul i'tibar karena bertentangan dengan dalil yang sahih dan sharih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu la nikaha illa biwaliyin. Ya. Nggak ada nikah tanpa wali. Ya. Artinya kalau nggak ada wali maka nikahnya tidak sah. Maka pendapat tadi mengatakan maksudnya
sah nikah tanpa wali itu merupakan pendapat yang rusak, yang batil. Kemudian yang kedua, hukum pada masalah pokok atau al-aslu harus tetap berdasarkan nas dan ijma'. Ya, harus ada dalilnya. Seperti tadi khamar, khamr itu haram hukumnya karena kita tahu dalilnya dalam Al-Qur'an, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min a'mali syaitan fajtanibuh. Khamar dan kawan-kawannya adalah sesuatu yang najis, termasuk perbuatan syaitan, maka tinggalkanlah. Oke. Jika hukum asal tersebut ternyata juga ditetapkan berdasarkan kias, maka tidak sah menggunakannya sebagai dasar kias lagi. Seharusnya masalah baru tersebut langsung dikembalikan kepada al-aslul awal. Kenapa? Karena kembali ke sumber awal lebih utama menghindari potensi kesalahan beruntun dan agar tidak memperpanjang proses tanpa manfaat. Contoh mengatakan riba berlaku pada jagung, ya, karena kias kepada beras. Sedangkan beras dikiaskan dengan gandum. Oke. Jadi benda ribawi adalah gandum. Nabi katakan al-burru bil burri wasyairu bisyairi dan seterusnya. Beliau menyebutkan tentang benda-benda ribawi, salah satunya adalah gandum. Kemudian beras nggak disebutkan. Beras dikiaskan kepada gandum karena sama-sama makanan pokok. Kemudian datang lagi zaman berikutnya, oh ternyata ada orang makan jagung sebagai makanan pokok. Bisa nggak dia dikiaskan dengan beras? Ya. Jagung boleh nggak dikiaskan dengan beras? Maka jawabannya adalah tidak. Jagung tidak dikiaskan dengan beras, tetapi dia langsung dikiaskan kepada gandum. Ya. Jadi nggak boleh jagung dikiaskan kepada beras, tapi langsung dikiaskan kepada gandum. Ya, mengkiaskan jagung dengan beras adalah sesuatu yang apa namanya bertele-tele, ya, yang bertele-tele. Jagung, misalnya, jagung boleh nggak dijadikan sebagai zakat fitrah? Boleh. Kenapa? Kias kepada beras. Jawabannya bukan kias kepada beras, tetapi kias kepada gandum. Baik. Kemudian yang ketiga, hukum pada masalah pokok harus memiliki illat atau alasan hukum yang dapat diketahui. Oke, jadi masalah-masalah tadi, kenapa khamar itu diharamkan? Alasannya jelas bahwasanya khamar itu bisa merusak akal, ya bisa memabukkan. Dan itu adalah illat atau alasan hukum yang jelas yang dapat diketahui, dapat dilihat. Oke. Jadi ilah atau alasan itu adalah sesuatu yang jelas, bisa dilihat, ya, bisa diindra. Hal ini bertujuan agar asal dan furu dapat dipertemukan dalam alasan tersebut. Jika hukum pada asal bersifat ibadah murni yang tidak diketahui alasannya secara rasional, maka tidak boleh dijadikan dasar kias. Contoh mengatakan bahwasanya makan daging unta, daging burung unta membatalkan wudhu. Dikiaskan kepada daging unta karena kemiripan bentuknya. Oke. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, makan daging unta itu membatalkan wudhu. Oke. Kemudian, apakah daging burung onta juga sama-sama membatalkan wudhu? Maka jawabannya adalah tidak. Batalnya wudhu karena daging onta itu adalah sifatnya ta'abbudi. Ya. Nggak ada alasan logisnya. Sifatnya adalah karena ketaatan kita kepada Allah. Ya. Ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena memang begitulah Nabi melarang. Ya. Nabi SAW mengatakan kalau makan daging unta, wudhu, ya, ulang wudhunya. Ya. Alasannya kenapa? Tidak ada alasan tertentu. Alasannya adalah karena taatnya kita kepada Nabi SAW. Itu adalah ta'abbudi mahdoh. Ya, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai kias. Ya, kias ini tidak sah karena hukum asal daging unta tidak diketahui alasan pastinya secara rasional, melainkan bersifat ibadah murni menurut pendapat yang masyhur. Baik, yang keempat, illat harus mengandung makna yang sesuai dengan hukum. Oke. Contohnya tadi apa namanya? Khamar haram ya karena memabukkan. Sesuatu yang memabukkan itu maka hukumnya adalah haram karena ini apa namanya melanggar hak-hak asasi manusia, memabukkan
menutup akal, merugikan, maka ini ada hal-hal yang wajib untuk dihilangkan. Baik. Kemudian yang kelima, ilat tersebut harus ada pada furu. Ya. Ilat tersebut harus ada dalam masalah furu. Sebagaimana tadi memabukkan, sifat memabukkan juga terdapat dalam narkoba ya dan juga obat-obatan terlarang. Kemudian ini nanti silakan dibaca-baca sendiri. Oke, itu tadi syarat-syarat kias, syarat-syarat kias. Poin berikutnya adalah aqsamul qiyas. Ada qiyas jali dan ada qiyas khafi. Apa itu qiyasun jali? Al-qiyasul jali. Qiyas jali adalah qiyas yang ilatnya ditetapkan berdasarkan nas ataupun ijma'. Ya. Alasannya apa namanya? Alasan kenapa ini haram, kenapa ini wajib adalah sesuatu yang alasannya sudah disebutkan. Contohnya adalah apa namanya? Ibnu Mas'ud membawa dua batu dan satu kotoran hewan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersuci. Lalu Nabi membuang kotoran tersebut dan berkata, "Hadza riksun." Ya, jadi memang sudah ada dalilnya bahwasannya kotoran hewan itu najis. Oke, maka tidak sah apa namanya istijmar dengan kotoran hewan, ya, kotoran hewan keledai, kotoran hewan yang lainnya itu disebutkan sebagai riksun atau najis yang nggak sah digunakan untuk istijmar. Kemudian eh, kias yang khafi atau kias yang tersembunyi adalah kias yang illatnya ditetapkan melalui hasil penggalian hukum atau istimbat dan tidak ada kepastian mengenai ketiadaan perbedaan antara asal dan fara. Contohnya menganalogikan usnan dengan gandum dalam keharaman riba karena kesamaan dalam hal takaran. Alasan hukum berupa takaran ini tidak ditetapkan oleh nas maupun ijma' dan tidak ada kepastian mengenai ketiadaan perbedaan antara keduanya. Karena bisa saja dibedakan bahwa gandum adalah makanan dan usnan bukan. Oke. Contoh yang lebih jelas adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 6 benda ribawi, 6 benda ribawi, yaitu gandum, kemudian syair, kemudian kurma, kemudian garam, ya, kemudian apa namanya, gandum, syair, kurma, garam, emas dan perak, emas dan perak. Nabi mengatakan ini adalah 6 benda ribawi tanpa menyebutkan alasan kenapa hal-hal ini disebut ribawi. Alasannya apa? Kenapa Nabi mengatakan ini adalah benda ribawi? Apa alasannya? Nabi tidak katakan. Baru nanti kemudian para ulama mengatakan alasannya adalah kail dan wazn, sesuatu yang bisa ditakar dan ditimbang. Sementara ulama lain mengatakan alasannya adalah uang, mata uang dan makanan pokok. Ya, alasannya adalah kail dan wazn. Maka sesuatu yang ditimbang dan ditakar adalah benda ribawi. Ini adalah mazhab Hambali. Kemudian ulama yang lain seperti ulama Syafi'i mengatakan alasannya adalah karena itu adalah al-asman, benda yang bisa ditukar sebagai mata uang dan juga merupakan makanan pokok. Jadi apapun benda yang bersifat mata uang yang bisa digunakan sebagai membeli sesuatu, maka itu benda ribawi dan apapun benda yang sifatnya makanan pokok, maka itu adalah benda ribawi. Itu namanya qiyas khafi. Ini pembahasannya dalam fikih muamalat dan juga usul fikih penerapannya. Baik, itu namanya kias khafi. Ya. Kias jali dan ada kias khafi. Baik, baik, insya Allah sampai sini dulu tentang masalah kias. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhal. Pak Ustadz, tadi kalau yang itu yang benda ribawi itu ada 6.
Gandum apalagi Pak Ustadz ya? Saya Gandum, ketinggalan. gandum bur sama syair. Hmm. Saya Jadi itu apa ada Pak Ustadz? syair itu gandum kasar. Kalau sekarang itu owat ya, semacam owat, semacam seperti itu. Kalau syair, gandum ini yang biasa digunakan untuk roti. Kalau syair yang sekarang biasanya digunakan untuk dedak atau makanan hewan ternak. Ya. Ini jenis Oh, gandum juga, jenis terus gandum. emas Tapi ya? Ada enam apa aja Pak emas. Ustadz? Ah, gandum, syair, kurma, Oh, garam, kurma, emas, dan perak. Kurma, kurma garam. emas, perak. Ada 6. Ya, kenapa ini disebut benar ribawi? Ada yang mengatakan itu karena sifatnya adalah ditakar dan ditimbang. Gandum, syair, kurma, garam itu ditakar. Dan emas dan perak itu ditimbang. Maka semua hal yang ditakar dan ditimbang termasuk dari bawi. Tapi Syafi'iyah mengatakan itu adalah makanan pokok. Gandum, syair, kurma, garam itu makanan pokok. Emas dan perak itu adalah mata uang. Maka hal-hal yang anu ya seperti itu yang Hmm. dikategorikan sebagai mata uang dan makanan pokok maka disebut benda ribawi. Ya, Seperti itu. Baik. Itu tadi ada ijma' dan ada qiyas. Sekali lagi dalil-dalil fikih Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ya, Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ijma' adalah kesepakatan ulama. Caranya kita tahu ijma' ya dengan membuka kitab-kitab fikih apa saja yang sudah ditetapkan sebagai ijma'. Ijma' untuk saat ini sudah susah untuk diterapkan ya. Susah untuk dibentuk kembali maksudnya. Susah untuk dibentuk kembali karena masyarakat atau ulama itu sudah tersebar di seluruh penjuru, maka susah untuk dibentuk forum ijma' lagi. Adapun di zaman dulu maka itu mungkin karena ulamanya masih apa namanya dunianya masih di situ-situ aja belum tersebar. Kalau sekarang sudah susah. Adapun kias maka ini yang menjadi apa namanya gerbang untuk dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang sifatnya kontemporer. Jadi di zaman-zaman sekarang ini di mana banyak sekali hal-hal baru maka butuh yang namanya ijtihad. Ya butuh namanya ijtihad dan salah satu pintu ijtihad yang masih terbuka lebar dan masih sangat berpotensi untuk melahirkan hukum-hukum baru adalah qiyas ya. Jadi hukum baru. Ya, jadi kita sangat perlu untuk belajar qiyas ya dan ini tentu saja dalam kitab-kitab lanjutan ya. Bagaimana caranya qiyas, apa saja masalahnya, bagaimana penerapannya dalam masalah fikih dan seterusnya. Oke. Allah taala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Pak Ustadz, tadi saya Ya. tanya dalil-dalil fikih itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas ya. Iya betul. Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ada 4. Oke. Ya.